Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Kelas 1K, kelompok 7, dosen pengampu Haji Hadiah Permatasari, SAK, MAK, CTP. Di sini kami izin untuk menjelaskan tentang siklus akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajis. Nama saya Ratun Nurhayati. Nama saya Indah Dwi Febrianti. Indah, Jis. lagi apa nih? Saya sih lagi sedikit memahami materi tentang siklus akuntansi sih. Kamu gimana, mau join, mau ikut kita sharing gitu biar belajar lebih dalam lagi? Oke, boleh. Duduk, Jis. Yang kamu tahu siklus akuntansi itu apa ya? Untuk yang saya tahu tentang siklus akuntansi adalah serangkaian kegiatan dalam melakukan identifikasi, analisis, sampai merekap semua kejadian yang ada di dalam sebuah perusahaan yang sedang berjalan. Siklus ini dimulai pada awal tahun, yaitu dari pembukaan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif demi membantu pemilik perusahaan menganalisa kondisi keuangannya. Nah, setelah ini pun ada tujuan dari siklus akuntansi. Untuk tujuannya itu tersendiri adalah memberikan informasi akuntansi yang tepat sehingga membantu proses nilai keputusan. Jadi gini, Jis, untuk tadi kan saya udah ngejelasin tentang siklus akuntansi. Habis itu saya kan udah ngejelasin dari tujuannya sama mendeskripsikannya ada apa aja di dalam siklus akuntansi itu. Tapi mohon maaf, setelah itu tuh sebenarnya ada lagi untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Tapi saya kurang mengetahui apa saja tahapan-tahapan tersebut. Apa kamu tahu tahapan-tahapan siklus akuntansi itu ada apa aja? Kayaknya untuk tahapan saya tahu nih. Oh ya? Gimana kalau kita sambil sharing aja? Boleh kasih tahu saya? Oke, boleh. Untuk tahapan itu ada 8 ya, Ndah. Nah, yang pertama, identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi adalah tahapan pertama siklus akuntansi. Akuntan harus secara akurat menyelesaikan tugas identifikasi ini, yang dapat mereka lakukan dengan melacak setiap transaksi yang terjadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu analisis transaksi. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan kebenaran transaksi dan pengaruhnya ke kondisi keuangan. Karena sistem pencatatan akuntansi di perusahaan menggunakan double entry system, yang artinya setiap transaksi akuntansi yang terjadi memberikan pengaruh posisi keuangan di debit atau kredit dalam jumlah yang sama. Nah, yang ketiga, pencatatan transaksi dalam jurnal. Proses ini dibagi menjadi 2 bagian, debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan di jurnal umum dengan beruntun dan harus teliti. Jangan sampai ada yang transaksi yang terlewatkan. Itu kalau terlewatkan udah fatal. Yang keempat, itu posting buku besar. Buku besar bisa dijabarkan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisi informasi akurat dalam suatu periode. Perusahaan wajib memiliki daftar pemimpin besar dengan masing-masing rekening memiliki nomor kode tertentu. Yang kelima, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dalam siklus akuntansi, akuntan juga harus menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang berisi daftar saldo dan masing-masing rekening buku besar. Jika ada transaksi belum tercatat atau terjadi kesalahan, ada neraca saldo, maka akuntan wajib mencatat di dalam jurnal penyesuaian. Nah, yang 3 lagi itu saya kurang tahu tuh. Kalian lagi ngapain? Oh, kita lagi ngebahas tentang siklus akuntansi sih. Oh, boleh gabung? Oh, boleh, kamu duduk sini ya. Oh ya, Jis, tadi kan kamu udah ngejelasin 5 ya, itu tahapan-tahapannya apa aja. Nah, kira-kira 3 laginya apa ya? Soalnya kan tadi kamu bilang itu ada 8. Untuk yang 3 lagi kurang tahu. Nah, mungkin Ratu tahu ya? Oh iya, saya tahu tahapan yang selanjutnya. Boleh saya jelasin? Boleh, silakan. Oh iya, jadi tahapan yang ke-6 itu adalah menyusun neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Neraca ini berdasarkan atas waktu yang sudah dilaporkan, bentuknya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Jika data sudah benar, maka laporan keuangan yang bisa dibuat seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Yang ketujuh itu jurnal penutup. Tahap ini adalah jurnal disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening tahap. Yang kedelapan, menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik.
Jadi di tahap ini dilakukan secara opsional. Neraca saldo pada tahap ini berisi saldo rekening dan rekening buku besar. Jadi seperti itu. Kalian paham nggak yang saya lanjutkan materi dari Ajis? Oh ya, terima kasih ya sebelumnya udah ngejelasin nih. Kan tadi kita dari awal udah diskusi ya tentang siklus akuntansi itu dari definisi bagaimana, tujuan, dan tahapan-tahapannya ini. Nah, terutama saya mau bilang makasih juga sama Ajis dan Ratu nih udah ngejelasin tentang dari tahapan pertama sampai akhir. Nah, kalau yang dari saya sih saya ngerasa cukup, makasih banyak ya tuh ya atas penjelasannya. Jadi kita punya ilmu baru gitu. Kalau saya sih cukup lumayan paham. Tadi kan saya cuma tahu 5 ya. Untungnya ada Ratu jadi bisa nerusin. Jadi saya bisa tahu deh. Kasih tuh ya. Iya, sama-sama Ajis, Indah. Mohon maaf ya kalau misalnya penjelasannya kurang. Jadi kita saling diskusi aja. Oh ya tuh, sebelumnya ini kan dari penjelasan dari kamu pun itu udah cukup buat saya. Karena itu kita sama-sama belajar, karena kita kan seorang mahasiswa. Jadi kita harus bertukar pikiran gitu ya Jis ya. Nah, ya gitu. Kasih ya tuh ya. Kalau kita kurang ini saling melengkapi aja gitu kan kita Iya. keluarga. Nah, jadi untuk kesimpulan dari siklus akuntansi tersebut, di sebuah perusahaan itu kan harus ada yang namanya pencatatan keuangan ya. Dan di situ juga harus yang namanya siklus akuntansi itu harus diterapkan di sebuah perusahaan. Karena hal tersebut itu sangat penting bagi perusahaan untuk membaca laporan keuangan perusahaan tersebut. Baik perusahaan besar ataupun kecil, bisnis online ataupun offline, siklus akuntansi itu sangat penting. Jadi siklus akuntansi berperan penting bagi perusahaan untuk membaca laporan keuangan laba atau rugi sebuah perusahaan tersebut. Terima kasih yang sudah menonton video penjelasan dari kami, terutama kelompok kami kelompok 7 yang membahas tentang siklus akuntansi. Jangan lupa like, Comment, And share, and jangan lupa juga subscribe.